Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita keistiqomahan di dalam ketakwaan. Kita sebagaimana disampaikan oleh beliau tadi sudah berada di penghujung 1444 Hijriah. Dalam hitungan hari kita akan masuk ke 1445 Hijriah. Ada satu hal yang sangat perlu untuk kita renungkan di setiap penghujung sesuatu. Mau itu penghujung hari, mau itu penghujung pekan, mau itu penghujung bulan, apalagi penghujung tahun. Ini penghujung hari itu kan durasinya cepat. Penghujung pekan zaman sekarang sepekan itu cepat. Tapi zaman sekarang setahun ya isek suwi. Ini masih lama. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya masing-masing kita, masing-masing orang, masing-masing jiwa melihat terhadap apa yang telah dia amalkan. Ma qaddamat, apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia laksanakan, lighadin, untuk menyiapkan hari esok. Kalimat singkat dari Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya masing-masing orang itu melihat, mengintrospeksi diri, mengaca kembali terhadap ma qaddamat, apa yang telah dia lakukan selama ini. Kalau dalam bahasa kita sekarang ini, selama setahun ini. Lighadin, untuk menyiapkan hari esok. Hari esok manusia itu para ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum ada dua. Ada hari esok dekat, langsung ada di depan kita, itu hari esok dunia. Itu hari esok dunia. Jenis yang ini gak perlu diperintahkan, uang itu persiapan dewe. Kenapa? Nyata, fakta, dan langsung terasa. Nek sesuk gak duwe duit ngono saiki wis pening. Nek sesuk gak ada makanan gitu, sekarang wis mikir. Ini besok mau apa, sekarang belum ada. Itu sudah ribut. Karena langsung di depannya.
Yang kedua, ada hari esok yang efeknya itu nggak kelihatan sekarang. Tapi itu hari esok yang pasti nyata akan terjadi. Hari esok itu adalah hari esok pasca dunia. Hari esok setelah kita meninggalkan alam yang fana ini. Karena proses kehidupan manusia para jamaah sekalian, ada hari kemarin, ada hari sekarang, ada hari esok. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang dekat, kemarin ya kemarin, sekarang ya sekarang, esok ya sesok, besok itu tanggal 17. Tapi kalau kita bicara pada sisi kehidupan manusia, hari esok, hari kemarin itu alam rahim. Hari sekarang itu alam dunia. Dan hari esok itu alam barzah dan alam akhirat. Maka hampir semua para ulama tafsir tatkala menafsirkan ayat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yang dimaksudkan adalah persiapkan hidupmu untuk yang sekarang ini untuk menyiapkan kehidupan kamu esok nanti pasca dunia. Tatkala kita sudah memasuki alam-alam yang lain, alam barzah dan alam akhirat. Nah, persiapan yang paling bagus, persiapan yang paling baik untuk orang itu menyiapkan kehidupan esoknya, esok yang dekat maupun esok yang jauh, adalah persiapan mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu sumber iman. Ilmu itu sumber amal. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmuilah, fa'lam, ilmuilah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun terhadap dosa-dosamu. Iman tertinggi itu la ilaha illallah. Dan salah satu di antara amal tertinggi itu istighfar. Dan keduanya didahului dengan firman Allah, fa'lam, ketahuilah. Karena hakikat iman tanpa ilmu hanya akan menjadi ikut-ikutan belaka. Hakikat amal tanpa ilmu kita nggak pernah tahu amal kita itu benar atau tidak. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, mengilhamkan kepada kita, jadi memberikan ilham kepada kita untuk senantiasa beda duduk di majelis-majelis semacam ini, maka itu adalah satu kenikmatan agung, satu kenikmatan mulia, satu kenikmatan yang sangat perlu untuk disyukuri dan dipertahankan. Masih ingat dahulu tatkala ada seorang sahabat namanya Safwan ibnu Assal. Beliau itu datang dari daerah yang sangat jauh. Dia begitu sampai kepada Rasulullah SAW di kota Madinah. Ini beliau itu ditanya oleh Rasulullah SAW, jenengan dari mana mas? Gitu. Dari daerah ini, dari daerah yang jauh lah. Rasulullah heran, dari jauh banget ke kota Madinah. Oh, ada urusan apa? Jadi ada urusan apa? Maka beliau ditanya, ada urusan apa kamu ke kota Madinah? Maka beliau mengatakan, ji'tu li'atlubal ilm. Aku datang ke Madinah ini bukan untuk dagang, bukan untuk urusan-urusan yang lain. Aku datang hanya untuk menuntut ilmu. Aku datang hanya untuk mencari ilmu agama. Belajar kalau bahasa kita sekarang, ngaji kalau bahasa kita sekarang. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai sang penuntut ilmu. Lalu beliau mengatakan, fa inna talibal ilmi, karena orang yang belajar ilmu agama, la tahuffuhul malaikatu, akan dinaungi, dilindungi, disenangi oleh para malaikat. Wa innal malaikata la yarkabu ba'duha ba'dhan hatta 'ananas sama ridwan bima yatlub. Malaikat itu saking senengi sampai rebutan mayungi, sampai rebutan naungi, sehingga tumpuk-tumpuk sampai langit
karena ridha terhadap apa yang dia amalkan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di penghujung tahun 1444 kita masih dijadikan oleh Allah sebagai para penuntut ilmu. Yani orang-orang yang berusaha belajar, mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mau belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, akidah, akhlak, tazkiyatun nufus, maupun belajar sisi-sisi keilmuan-keilmuan yang lainnya. Dan semoga yani sampai nanti di tahun 1445 dan sampai kita meninggal dunia, maka kita masih dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang istiqamah di atas jalan ilmu, iman dan amal ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca pada hadis ini, pada pertemuan kita kali ini, sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala, karena kitab yang ana pegang untuk kajian kita di sini adalah Mukhtasar Sahih Imam Bukhari, ringkasan Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita baca salah satu di antara hadis yang beliau riwayatkan. An Ibnu Abbas, dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, karena Abdullah sahabat, Abbas pun sahabat. Yani Abdullah itu sahabat, Abbas itu sahabat. Pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sebapak dari Abdullah, yani bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah atau Makkah." Suatu hari Rasulullah SAW itu lewat di perkebunan kota Madinah. Kota Madinah itu area pertanian. Di zaman itu, antum jangan protes, enggak usah, ini area perdagangan, itu sekarang. Di zaman Rasulullah SAW itu, Mekah itu area perdagangan, sedangkan Madinah itu area pertanian. Tapi enggak tani pari, orang-orang pari di kota Madinah. Tanine itu tani kormo. Jadi orang itu tani korma. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi kuburihima. Beliau sallallahu alaihi wasallam melihat ada dua orang yang diazab di kuburnya. Beliau mendengar suara jeritan, orang disiksa, orang diazab di alam kuburnya. Faqala an-nabiyyu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, "Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Bala innahu la kabir." Dua orang ini sekarang sedang diazab. Dua orang ini menyangka azabnya itu karena satu dosa yang kecil. Padahal itu adalah dosa yang besar. Apa itu? Kana ahaduhuma la yastanzihu min baulih. Salah satu dari keduanya kalau pipis enggak bersuci, enggak cawik. Wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Yang satunya lagi kemana-mana nyebarkan namimah. Thumma da'a bijaridatin fakasaraha. Kemudian beliau minta diambilkan pelepah kurma yang masih basah. Fakasaraha, lalu beliau membelahnya menjadi dua. Fawadha ala kulli qabrin kisratan. Beliau menancapkan satu belahnya di satu kuburan, sebelahnya lagi di satu kuburan. Yang dilakukan Rasulullah apa tadi? Beliau minta pelepah kurma yang basah. Yani lalu dibelah jadi dua. Yang satu ditancapkan ke kuburan yang satu ditancapkan ke kuburan yang lain. Faqila, para sahabat jadi heran, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Ya Rasulullah, ngapain perbuatan kayak begini? Ada apa? Kenapa kok melakukan perbuatan semacam itu? Beliau mengatakan, "La'allahu ayyukhaffafa 'anhuma ma lam yaybasa." Yani semoga Allah meringankan azab keduanya
selagi pelepah korma ini belum kering. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, cerita dari hadis itu gamblang ya. Anda ulangi secara singkat. Jadi suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam itu lewat di perkebunan kota Madinah. Di perkebunan yakni kota Madinah. Lah, beliau tiba-tiba mendengar dua orang yang terazab di kuburnya. Teradab di kuburnya. Para sahabat nggak ada yang tahu. Jadi karena peristiwa alam kubur itu peristiwa gaib. Azab alam kubur itu peristiwa gaib. Sebagaimana nikmat kubur itu peristiwa gaib. Tapi karena kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau diperdengarkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak selamanya ya, ingat Anda. Enggak selamanya. Lalu beliau menceritakan kepada para sahabatnya sebab keduanya itu diazab di alam kuburnya. Yang satu kalau pipis enggak cawi atau enggak bersih, enggak sampai disucikan bekas cawinya itu. Yang kedua, kalau kemana-mana, pergi kemana-mana, tukang adu domba, namimah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendoakan keduanya agar azabnya diperingan, tapi doanya nggak dimutlakkan oleh beliau, dibatasi dengan waktu keringnya pelepah korma. Lalu beliau minta pelepah korma ditancapkan, beliau mengatakan semoga Allah meringankan azab keduanya selagi pelepah korma ini belum kering. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita faedah-faedah yang sangat berharga. Yang pertama, isbat azabil qabr. Menetapkan bahwa azab kubur itu ada. Sebagaimana nikmat kubur itu ada. Dan ini adalah salah satu di antara keyakinan seorang muslim yang paten. Bahwa seorang muslim itu mempunyai satu keyakinan yang paten. Saking patennya sampai Rasulullah SAW mensyariatkan kita agar saben salat itu doa dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan itu doa yang disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca setiap kali jelang salam. Wajib tak Ustaz? Ya enggak wajib. Tapi sesuatu yang disyariatkan untuk kita doa kepada Allah setiap hari minimalnya 5 kali itu bukan perkara remeh. Itu bukan perkara remeh. Dari sisi kandungan syariatnya itu enggak remeh, dari sisi keyakinannya itu bukan keyakinan yang remeh. Bahwa di sana ada satu alam namanya alam kubur, dan di alam kubur itu orang itu tergantung amalnya. Ada orang yang mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya, ada orang yang mendapatkan azab di alam kuburnya. Ingat ya, yang nikmat dan yang diazab itu alam kubur, boten kuburan. Nek kuburan itu, kejadian itu adanya di alam kubur, bukan di kuburan. Nah, yang 1 meter kali 2 meter, kok salah? 1 meter kali 2 meter itu di mana? Itu di kuburan, dan kuburan itu di alam dunia. Sedangkan peristiwa-peristiwa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini maupun hadis-hadis yang lain, terjadinya itu di alam kubur. Jadi nggak usah dipasang CCTV. Kadang-kadang sebagian wong gak beres kok. Jadi cirine sopo? Orang di alam kubur, dilebokno di kuburan, didatangi malaikat, kemudian ditanya, duduk kembali. Nek iso jawab dikasih nikmat, tidak iso jawab dikasih azab, pasang CCTV. Karo dipasang layar apa itu monitor ngono ya. Gak berubah sama sekali. Yuk ono malaikat teko, yuk mayitnya tetep
begitu, ya begini, ya begitu. Karena yang jenengan CCTV itu kuburan. Sedangkan peristiwa yang terjadi pada hadis ini di alam kubur. Beda alam. Gak mungkin di CCTV. Karena CCTV itu untuk alam dunia. Sedangkan peristiwa yang terjadinya di alam lain. Alam kubur. Para ulama itu mendekatkan. Kok bisa dua orang berjejeran? Si Toe ahli ibadah. Satunya ahli mabuk. Ngono ya. Jejeran kuburani. Yang satu dapat nikmat. Yang satu dapat azab, padahal jejeran. Lah kok gak ngefek pada yang satunya? Lah, wong di dunia aja loh, kita mampu membayangkan itu. Dua orang jejeran, satu nih mendapatkan kenikmatan yang sangat nikmat, yang satunya mendapatkan azab, mendapatkan siksa yang sangat memberatkan, tapi keduanya gak ngefek padahal jejeran. Kapan itu, Pak? Siapa tahu? Ngipi. Wong turu, jejeran, si Toe itu mimpi apa Pak? Sing enak mimpi apa? Mimpi nikmat pokoknya, mimpi apa lah ngono, mimpi sewenang ngono. Guyang-guyun pas mimpi. Yang satu diuber setan, mbur gendruwo ngono. Ngos-ngosan gak karu-karuan. Pagi hari bangun, yang satu senyum-senyum, yang satu ngos-ngosan gak karu-karuan. Pas saat mimpi itu terjadi, yang nikmat gak terefek dengan yang diazab, yang azab gak terefek dengan yang diberi nikmat. Padahal jejeran, satu amben, satu ranjang. Jika itu mampu terjadi, bisa Allah tampakkan di alam dunia yang sekarang, maka kejadian itu nanti kalau di alam lain, jauh lebih bisa dibayangkan. Jauh lebih bisa dibayangkan. Anda katakan ini karena sebagian orang itu kadang-kadang menolak peristiwa kubur. Peristiwa yang terjadi di alam kubur. Gak mungkin loh Ustaz. Ada peristiwa kuburan itu. Coba jenengan bayangkan. Katanya nikmat kubur itu kalau datang malaikat mungkar nakir. Kemudian yang ditanya, "Marabbuka wa madinuka wa ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fika?" Yani siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa orang yang diutus kepadamu? Yani Muhammad. Lalu diberi nikmat kubur. Gambarnya nikmat kubur itu bagaimana? Kuburannya diluaskan seluas pandangan mata. Luas sekali. Seluas pandangan mata. Yani lantainya dirubah dengan lantai permadani surga. Yani buka oleh Allah bau-bauan surga. Jadi wangi gitu. Wangi. Kemudian datang kepadanya seseorang. Orang yang ganteng, orang yang menyenangkan, baunya ya enak. Sampai orang itu datang sopo sampean Mas. Sampean kayaknya kok datang membawa kebaikan. Dia mengatakan saya amalmu yang soleh. Saya amalmu yang soleh. Yani karena selama hidup kamu itu nih urusan kebaikan cepet-cepet dan ngelakoni. Nih urusan maksiat kamu itu abot ngelakonan. Ya arang-arang wasiat tapi jarang, tapi berat untuk melakukan amal kemaksiatan. Saking nikmati, tapi ada yang kurang. Apa itu? Belum kumpul keluarganya, maka dia doa sama Allah, sudah di alam kubur itu doa sama Allah, ya Allah, dang cepatkan hari kiamat, biar aku bisa kembali kepada keluargaku, kembali nanti di alam surga. Itu gambaran nikmat alam kubur. Gambaran azab alam kubur. Begitu ditanya, "Marabbuka?" Aku gak ngerti. Yani wa madinuka, agamamu apa? Aku gak ngerti. Yani siapa orang yang diutus kepadamu? Aku gak ngerti. Aku gak ngerti sama sekali. Karena yang jawab pada waktu itu gak lesane. Yang jawab pada waktu itu adalah amale. Jadi gak usah diapalno itu. Wis gampang. Wis ngerti pertanyaan nih, wis ngerti jawabannya kok gampang. Yang jawab nanti itu bukan lesan jenengan. Jadi gak usah diapalno. Jadi yang jawab itu adalah amal perbuatan manusia. Ketakwaan dan perbuatan manusia. Saat orang itu tidak mampu melalui pertanyaan kubur, maka kata Rasulullah SAW, kuburannya itu dimepetkan, dijepitkan sampai orang itu tulang belulangnya itu remuk.
Oleh malaikat itu lalu dibawakan mizrabah. Mizrabah itu kayak pentungan. Seandainya dipukulkan ke Uhud akan hancur, kata Rasulullah SAW. Dipukulkan orang itu sampai menjerit, sampai melengking menjerit. Kata Rasulullah SAW, semua makhluk mendengar peristiwa itu, kecuali manusia dan jin. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, seandainya kalian mendengar apa yang kalian dengar, kalian tidak akan bisa ketawa, akan selalu nangis. Alhamdulillah kita nggak dengar. Jadi si iso guyu, si iso guyonan, si iso healing, si iso jagongan. Tapi Rasulullah SAW, nah kadang-kadang orang itu berpikir, bagaimana mungkin? Jadi kuburannya juga tetap 2 meter kali 1 meter. Mana yang katanya seluas pandangan mata? Mana yang katanya dipukul dengan pukulan saat ini dipukulkan di Bukit Uhud akan hancur? Buktinya masih utuh kok itu kuburan ini. Saya katakan sekali lagi, peristiwa itu terjadinya di alam barzah, di alam kubur, mboten di kuburani, tidak di kuburannya. Kuburannya itu alam dunia. Jadi isbat azabul qabr. Yang kedua, peristiwa alam kubur itu peristiwa gaib. Peristiwa gaib. Tapi para jemaah sekalian, terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkannya kepada sebagian kalangan manusia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah peristiwa itu. Dan terkadang ada orang mati itu dinampakkan oleh Allah azabi. Dan itu nggak bisa didustakan. Banyak cerita para ulama, wong mati, sadurunge mati itu nggak ada masalah. Begitu mati itu baunya subhanallah mekakkan langsung hitam. Asal wong itu putih ganteng, begitu mati langsung hitam gosong. Baunya itu bau yang sangat menyengat. Itu nggak perlu didustakan. Kadang-kadang memang terjadi. Kadang-kadang memang terjadi. Ada banyak orang itu, begitu orangnya si hitam sebenarnya. Tapi begitu dia meninggal dunia kelihatan sumringah wajahnya. Senyum, jadi ganteng, baunya wangi. Padahal nggak dikasih minyak wangi. Kadang-kadang itu terjadi. Tapi nggak mesti. Tapi nggak mesti. Langkon ono kiai mati terus gak wangi. Kiai gak bener iki. Ya mboten. Ya mboten. Gak mesti ya Wan. Gak mesti. Terkadang itu terjadi. Terkadang tidak terjadi. Jangan pernah dikatakan, ih mati kebakaran, gosong, mati su'ul khotimah. Ya enggak mesti. Sampeyan salah malahan kalau mengatakan orang mati kebakar itu su'ul khotimah. Kenapa? Salah satu di antara tanda syahid itu adalah mati fil hariq, mati kebakaran. Yani mati terbakar. Jadi terkadang Allah tampakkan. Terkadang tidak Allah tampakkan. Makanya Rasulullah SAW, peristiwa yang terjadi pada hadis ini, itu sesekali Allah tampakkan. Enggak selamanya. Jadi enggak selamanya. Makanya Rasulullah SAW cerita ini itu jarang. Sekali 2 kali. Setahu saya cuma 2 kali kejadian. Dan Rasulullah SAW menguburkan manusia, para sahabat di Baqi itu sering kali. Tapi beliau tidak pernah cerita pada waktu peristiwa di Baqi. Tapi sesekali pernah ceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, atau yang berikutnya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang 2 dosa yang dipandang remeh oleh sebagian kalangan, padahal itu dosa besar. 2 dosa yang dipandang remeh oleh sebagian kalangan, ternyata itu dosa besar. Yang pertama, kalau buang hajat enggak sampai suci kembali.
Kenapa kok itu dosa besar, Ustaz? Bukan masalah nggak sucinya. Tapi kalau nggak suci, efeknya itu sholatnya nggak sah. Nek sholatnya nggak sah, itu berarti koyok boten sholat. Lah nek orang itu nggak sholat, maka dosanya sangat besar. Ini dengan gambaran pada zaman Allah Taala. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang itu pakaiannya cuma satu. Jadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada zaman sekalian, rata-rata uang bukan orang kaya, bukan orang miskin gitu ya. Rata-rata orang masyarakat, rata-rata uang zaman sekarang itu kan sampean sugih itu mas. Diarani sugih yo gak gelem, diarani kiri, yo ora gelem. Rata-rata uang itu kan di tengah-tengah. Lah kalangan ekonomi tengah. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nek lanang bajune sak setel tok kantu yang lain. Nek wedok bajune 2 setel. Sak setel itu ya bawah sematas. Jadi izar dan rida. Nek perempuan bajune 2 setel. Kenapa? Satu dipakai masa suci, satu dipakai masa haid gitu. Itu di zaman dulu. Makanya di zaman Rasulullah SAW itu, nek wanita haid itu langsung dikenali orang. Kenapa? Duwe kostum, duwe seragam. Zaman itu kan belum ada pembalut, belum ada ini, belum ada itu. Zaman saiki ya wong duwe baju sak setel itu ya gak ono. Sak miskin-miskine wong ora ono. Apa meneh wedok, ibu-ibu itu loh yang tanya. Ini duwe baju rong setel itu ora ono. Ono itu rong lemari. Nggih Bu nggih, 2 lemari ono itu. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Zaman itu wong ning sawah nggih pakai itu, mau ke pasar ya pakai itu, turu ya pakai itu, salat ya pakai itu. Salat ya pakai itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat. Arepnya salat itu ngambil baju. Nah, ternyata bajunya itu ada bekas air mani. Bekas mani yang sudah kering gitu ya. Berarti kan dipakai tidur. Dipakai kumpul suami istri. Waktu subuh mau dipakai salat. Aisyah itu melihat bahwasanya di pakaiannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ada bekas itu. Sama Aisyah itu dikerik. Jadi kain ngoten nggih. Piye to ceritane? Ngene lho. Jadi sing wis kering itu diginikan. Mungkin jenenge apa saya? Dikerik. Sembolah pokoknya diginikan. Ben keringnya itu hancur. Yang begitu lalu dipakai oleh Rasulullah SAW untuk sholat. Jangan dikatakan kemproh. Kemproh itu zaman sekarang karena jenengan baju nih rolas. Begitu langsung ditumpuk masuk mesin cuci. Zaman dahulu mau ganti pakai baju apa? Ya baju itu dihilangkan yang berat-berat nodanya, asalkan suci toh. Asalkan suci lalu dipakai untuk sholat. Di alam yang semacam itu, di kondisi yang semacam itu, ning sawah nggih pakai baju itu, ning ladang nggih pakai baju itu, sholat ya pakai baju itu, ning pasar ya pakai baju itu. Lah kalau pipis, pas ke sawah pipis, pas ning pasar pipis, menggunakan baju itu padahal itu ini mau dipakai untuk sholat. Lalu enggak cermat sekali dalam proses yang dibuang hajatnya, maka rentetannya adalah sholatnya bisa jadi gak sah. Karena salah satu di antara syarat sahnya sholat itu at-taharah minan najasah, suci dari benda najis. Tatkala ada benda najis lalu dipakai untuk sholat, konsekuensinya sholatnya gak sah. Ini sholatnya gak sah ya berarti koyok gak sholat, dan itu dosa besar. Dan itu dosa yang sangat besar. Kalau gitu Ustaz, kalau di zaman sekarang, pertama bersih diri tatkala BAB itu syariat. Sesuatu yang harus dijalankan. Tapi efeknya tidak seberat hadis ini. Kenapa? Kalau pas sholat ganti baju. Jadi tetap punya efek dosa karena melanggar syariat. Tidak yani bersih dalam cawi tetap melanggar syariat, tapi efeknya tidak seberat hadis ini karena
itu tidak dipakai untuk sholat. Jadi tidak dipakai jadi untuk sholat. Dan rata-rata wong pada zaman sekarang itu pakaian sholat sama pakaian kerja itu beda. Tapi kalau pas safar, pas ning kantor, pas kemana, pakaian sholat ya pakaian kerja. Lah tengah-tengah di kantor itu kebelet pipis, maka hati-hati pada sahabat sekalian dengan kencingnya. Tepsat, lah nek kalau pas di terminal, pas di mana terus pipis karo ngadeg ngono ku ya. Karo ngadeg. Karo di tempat urin ngono lho, pipis gitu. Boleh ta Ustaz? Boleh. Bolehnya boleh. Kencing berdiri itu boleh. Meskipun yang baik apa? Duduk. Tapi kencing berdiri itu boleh. Lah, kok boleh ta Ustaz? Iya. Rasulullah SAW itu pernah kencing berdiri. Meskipun seringnya duduk. Saking seringnya duduk sampai Aisyah itu gak ngerti kalau Rasulullah pernah kencing berdiri. Makanya beliau pernah mengatakan dalam Sahih Muslim, man qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman faqad iftara alaihi al-kadzib. Barang siapa yang pernah ngomong kalau Rasulullah itu pernah kencing berdiri, berarti dusta. Wong Rasulullah itu enggak pernah kencing berdiri. Sepengetahuan Aisyah. Tapi dalam hadis yang lainnya dalam Sahih Muslim juga dalam riwayat Mughirah, beliau pernah melihat Rasulullah kencing berdiri. Bahkan sebagian sahabat mengatakan Rasulullah itu nek kencing kayak wong wedok. Kayak wedok itu maksudnya zaman itu, lanang itu kencingnya berdiri, wedok itu kencingnya duduk. Rasulullah itu sering kencingnya itu sambil duduk, tapi jarang-jarang berdiri. Intinya kencing sambil berdiri itu boleh. Jadi kencing yang ada di terminal, yang ada di bandara, yang ada di beberapa masjid, yang ada tempat untuk berdiri itu bolehnya boleh. Dari sisi boleh. Tapi cermati. Cermati cipratane. Karena itu kan benda keras toh. Lah dengan pas pipis itu kan yuk keras. Itu nyiprati lumayan. Nyiprati itu lumayan. Maka nasihat ana, pertama bagi penyelenggara terminal. Terminal penyelenggara itu jadi yang noto terminal. Itu boyo dikasih penghalang itu loh. Kan ada sekarang yang ono penghalang itu ya, yang tinggi. Jadi sehingga enggak nyiprat. Nyipratan itu enggak sampai kena celana, enggak sampai kena baju. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau benar-benar tidak ada, pastikan cipratane itu enggak kena baju. Enggak kena baju, enggak kena itu. Kalau kena, yuk ganti baju pas sholat. Atau dibersihkan sebelum dipakai untuk sholat. Untuk amannya, maka usahakan yang sambil duduk. Jadi di dalam kamar mandi, dilepas begitu sehingga itu yang pasti aman. Intinya itu adalah efek dari tidak suci itu membawa efek terhadap fikih sholat. Yang kedua, sebab kedua orang itu mendapatkan azab kubur itu adalah yamshi bin namimah. Apa itu namimah? Namimah itu naqlu kalamil ghair liqasdil ifsad. Memindahkan, menceritakan omongannya orang lain untuk merusak hubungan persaudaraan. Itu namanya namimah. Bahasa kita adu domba. Jadi bahasa kita itu jadi adu domba. A ngomong sesuatu. Omongannya A itu seandainya kedengaran oleh si BB itu bakal marah. Oleh si C diceritakan. Jadi BB, kemarin tuh aku sama A. A itu ngomong gini gitu. Tentang sampeyan. Si B itu marah sama si A. Itu nek omongane A itu benar dan dan C itu menceritakannya jujur, itulah namimah. Tapi nek C itu gawe-gawe itu benar. Buat cerita itu buhtan. Itu kedustaan. Jadi itu kedustaan. Orang negeri kita namakannya fitnah. Jadi orang negeri kita menamakan itu adalah fitnah. Kenapa? Karena salah satu di antara perkara penting dalam agama kita adalah menjaga persaudaraan sesama muslim. Lihatilah. Islam menjaga agar muslim itu hatinya bersih dengan sesama.
itu subhanallah sampai pada titik-titik yang sangat inti. Jangan sampai ada orang itu bermasalah dengan orang lain. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu bertiga, jangan ngomong cuma berdua. Karena yang satu ini akan marah. Yang satu akan punya perasaan nggak enak. Bahasa kita sekarang, ini ada 3 orang. 2 wong Jawa, 1 wong Kalimantan. Wong Kalimantan ini nggak ngerti bahasa Jawa. Maka yang 2 orang ini jangan ngomong bahasa Jawa. Karena yang Kalimantan itu gak ngerti bengong. Bangun 2 orang ini guyu-guyu. Itu terus kemudian yang orang Kalimantan ini guyu aku paling ngomong. Jadi itu jangan. Kecuali izin. Mas, ada urusan penting yang harus saya bicarakan berdua. Boleh tau? Monggo. Ya gak apa-apa kalau semacam itu. Kecuali kalau izin. Kecuali jadi kalau izin. Adapun kalau gak izin, maka itu dilarang. Demi apa? Menjaga persaudaraan. Rasulullah SAW sampai ngelamar di atas lamaran. Yani beli di atas pembelian, menjual di atas penjualan. Membeli di atas pembelian itu apa gambarannya? Toko A. Ada si B datang ke toko tersebut, beli barang. Lumrahe wong Indonesia nek beli itu tawar, lumayan nawari, alot gitu ya antara si B sama si toko. Saat itu tiba-tiba datang si C, kebetulan C juga butuh barang itu. Dia langsung tanya sama pemilik toko, Mas, barang itu masih ada yang lain? Nggak ada Mas, tinggal 1. Gitu. Ya tinggal 1. Lalu dia itu melihat sama si B itu masih tawar menawar. Si B, si A gitu, tokonya itu menawarkan harga 100.000. Si B nawarnya 50.000. Si B ya gak bener ya, nawarin 50.000. Kemudian si C, ya jalan 50, 60, ya jalan. Wes Pak, tak beli 100. Langsung. Apa hukumnya? Enggak boleh. Kenapa? Itu namanya membeli di atas pembelian. Biarkan toko sama si B menyelesaikan masalah. Jangan tunggu aja di situ. Nek deal, yuk nasib. Ini nek nggak jadi, sampean baru beli. Kebalikannya, menjual di atas penjualan. A sama B punya toko. Tokonya mirip. Biasanya kalau di pasar-pasar itu kan toko emas semua, toko kain semua, toko ikan semua, mirip-mirip. Datanglah orang ke toko si A. Beli nawar-menawar. Jadi alot. Si B itu ngasih kode kepada penjualnya, kepada pembeli. Toko aku murah. Apa hukumnya? Nggak boleh. Apalagi ngelamar di atas lamaran. Ada akhwat dilamar si A. Yani langsung diserobot karo si B. Ternyata kemudian si B yang diterima si A ngamuk-ngamuk. Karena menyerobot. Dan macam-macam. Semua itu dilarang oleh Rasulullah SAW, oleh agama kita yang mulia, demi menjaga persaudaraan sesama kaum muslimin. Lah salah satu di antara syariat Islam yang agung adalah larangan namimah, memindah ucapan para jemaah sekalian, memberitakan satu ucapan, memberitakan satu berita, itu harus dipastikan beberapa hal. Yang pertama, kebenaran berita. Itu pertama. Kebenaran berita. Yang kedua, perlu apa tidak berita itu diberitakan. Yang ketiga, lihat efek yang akan terjadi nanti. Tidak semua yang benar perlu diceritakan. Dan tidak semua yang bisa diceritakan dalam satu peristiwa bisa disebarkan secara terbuka. Dan ini yang perlu. Jangankan berita orang lain ya kawan, sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak semuanya bisa diceritakan di sembarang tempat. Di sembarang tempat. Masih ingat tuh hadisnya Mu'ad ibnu Jabal dalam Sahih Bukhari. Tatkala Rasulullah SAW itu ngomong sama Mu'ad, hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah itu apa? Mu'ad mengatakan, mboten ngertos ya Rasulullah, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Lalu Rasulullah mengatakan,
hak Allah atas hamba itu diibadahi, jangan berbuat sekutu kepadanya. Lah hak hamba atas Allah itu tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik. Mu'ad itu senangnya subhanallah, senang pol. Ternyata masuk surga itu gampang. Pokoknya, nggak syirik. Pokoknya mati nggak membawa dosa syirik itu masuk surga. Yaitu. Mu'ad itu langsung mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Ya Rasulullah, boleh nggak berita jenengan ini tak share? Itu kalau bahasa kita, tak share. Boleh nggak tak beritakan, tak ceritakan ke orang-orang? Kata Rasulullah, lah jangan. Fayattaqilu, khawatirnya mereka sembrono. Ya wis gak usah sholat, gak usah tananan, wis pokoknya gak syirik yang masuk surga itu. Wis jangan gitu. La fayattaqilu. Antum kan heran loh Ustaz, jiri ini Allah udah sebarkan. Jenengan kok ngerti? Jangankan anak, wong kita hadis itu ada dalam kitab-kitab para ulama kok. Karena Mu'ad itu bingung. Sampai jelang akhir hayat berita itu masih tertutup. Hanya Mu'ad yang tahu. Sakaratul maut, tatkala Mu'ad itu detik-detik jelang kematian, beliau itu pening, pusing, bingung. Ada satu ilmu yang masih beliau simpan, belum disebarkan. Mau disimpan, khawatir dosa, nyembunyikan ilmu. Mau disampaikan ke orang, Rasulullah kok ngelarang, piye iki ngono. Arepe gak diceritakan ke orang, kena dosa. Nyembunyikan ilmu, mau diberitakan ke orang, Rasulullah ngelarang. Akhirnya ditimbang simbang sama Mu'ad, wis ra apa-apa wis. Ini dosa-dosa titik. Akhirnya beliau ceritakan ke orang. Beliau pikirannya daripada nutup ilmu, daripada menyembunyikan ilmu, lebih baik menyampaikan itu meskipun dilarang oleh Rasulullah SAW. Dari itu kemudian berita itu, hadis itu menyebar. Tapi hadis itu sempat tertutup sepanjang hayatnya Mu'ad. Karena larangan Rasulullah SAW. Itu ucapannya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang ada beberapa hadis yang tertutup sampai kita. Abu Hurairah itu mengatakan, Inna li wi'a'aini minal ilm. Saya itu mempunyai 2 gentongi ilmu, 2 wadahi ilmu. Yang satu wis tak sebarkan kemana-mana. Yang satu sengojo gak tak sebarkan. Ilmu apa itu? Ilmu dari Rasulullah SAW, tapi gak berkaitan dengan syariat ya. Gak berkaitan dengan syariat. Rasulullah kadang-kadang bicara yang lainnya. Lah, itu ucapannya beliau SAW. Apalagi ucapannya, orang makanya hati-hati dengan jempol jenengan dengan benda satu ini loh sekarang itu. Ini benda yang satu ini. Jadi lihat, cek dulu berita itu benar. Kebenaran berita itu yang pertama. Yang kedua, berita itu kalau benar layak nggak disampaikan? Kalau layak disampaikan, dipertimbangkan. Disampaikan tertutup atau disampaikan terbuka. Disampaikan halayak tertutup atau disampaikan halayak terbuka. Yang ketiga, lihat efek dari yang akan terjadi kalau berita itu disampaikan. Karena kadang-kadang membawa masalah-masalah yang besar, membawa masalah-masalah yang besar. Yang ketiga dan terakhir, doa kita itu bisa meringankan azab kubur seseorang. Doa itu bisa meringankan azab kubur seseorang. Makanya salah satu di antara bakti kita kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia itu mendoakan mereka, terutama kedua, ini orang tua. Bakti anak kepada orang tua salah satunya adalah mendoakannya. Bakti anak kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, temannya, gurunya, yani kakaknya, kerabatnya, dan saudara-saudaranya, itu mendoakan kebaikan kepada mereka, mendoakan kebaikan kepada mereka. Ada masalah di sini, Ustaz. Apa kaitannya antara pelepah korma dengan doa? Doa dungo gitu loh, wae. Kok pakai diambilkan pelepah korma basah, dibelah jadi 2, ditancapkan di sini,
ditancapkan di sini. Ini yang dalam istilah fikih namanya ad-du'a al-mu'allaq. Doa yang bersyarat. Doa bersyarat. Doa itu ada doa mutlak. Wis sampean tak dongakno sukses. Ada doa itu kadang-kadang doa bersyarat. Wis semoga tahun ini sampean sukses. Sukses tapi doanya didoakan sukses tahun ini tok, mbok tahun ngarep. Ini. Tahun ngarep. Tahun ngarep kan ketemu neh. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam doa ini itu doa bersyarat. Semoga Allah meringankan dosanya orang ini, meringankan azab orang ini selagi belum kering. Selagi jadi belum kering. Jadi doa. Jadi yang terjadi pada hadis itu, yang terjadi pada hadis ini itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang dikubur akan diringankan dosanya, tapi doanya itu disyaratkan hanya sampai pada batas waktu tertentu tersebut. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari dari hadis yang berbarokah ini, yakni faedah-faedah renungan, tadabbur dari hadis yang mulia. Semoga ini memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.